Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 129 kasus, sementara jumlah PDP dirawat sebanyak 150 orang. Operasional penerbangan komersil di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sejak Sabtu lalu dihentikan sementara. Belajar peradaban Islam lewat mushaf Al-Quran di Museum Al-Quran Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 27 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 129 kasus. 33 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP dirawat saat ini sebanyak 150 orang dan ODP sebanyak 2.443 orang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 26 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat 6 kasus menjadi 129 kasus. 111 diantaranya dinyatakan sembuh positif melalui pemeriksaan PCR, sedangkan 18 lainnya dinyatakan positif melalui pemeriksaan rapid test. Kasus positif meninggal dunia saat ini berjumlah 12 orang dan 33 lainnya telah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang masih dirawat saat ini sebanyak 150 orang dan ODP sebanyak 2.443 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Dan teratur, tidak panik, jaga jarak. Orang dalam pemantauan berjumlah 2.443 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 150 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan PCR berjumlah 111 orang. Pasien positif dengan rapid test berjumlah 18 orang. Pasien yang sembuh 33 orang. Pasien yang meninggal dunia ada. Kasus positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi bertambah 1 kasus menjadi total 2 kasus. Pasien tersebut dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi pada Minggu kemarin. Menurut Nanang, pasien berjenis kelamin wanita usia 51 tahun dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil PCR. Pasien tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Eropa dan Bandung dan saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Rencananya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi akan melakukan tracing terhadap warga yang melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut. Dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sedang berada di Medan, masih untuk perawatan lanjutan, mungkin akan dipindahkan ke rumah sakit rujukan, rumah sakit di GL Tobing atau di Bunda Tamrin. Kami dari gugus tugas akan melakukan tindakan. Puluhan warga di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi menolak pemakaman jenazah PDP COVID-19 dengan dalih lokasi pemakaman merupakan wakaf pribadi dan hanya diperuntukkan bagi warga setempat. Puluhan warga yang tinggal di sekitar tempat pemakaman umum di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, memprotes rencana pemakaman jenazah yang berstatus PDP COVID-19. Warga berdalih lokasi pemakaman tersebut merupakan wakaf pribadi dan hanya diperuntukkan bagi warga setempat. Karena mendapat penolakan, petugas bersama warga akhirnya menutup kembali lubang makam yang sudah digali. Kemudian pemakaman dilakukan di Komplek Taman Makam Bahagia milik pemerintah kota sesuai standar pemulasaran jenazah COVID-19. Kuburan itu belum diserahkan secara formal kepada pemerintah kota dan belum diserahkan secara formal kepada Kementerian Agama juga. Yang bersangkutan ikrarnya dalam hal memberikan izin wakaf itu hanya kepada masyarakat kampung di situ. Jadi ikrar ini tadi.
Sementara di lokasi lain, pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Pengawalan tersebut dilakukan karena sempat beredarnya isu penolakan dari warga. Belasan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI diturunkan ke lokasi pemakaman jenazah PDP yang meninggal dunia di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Di lokasi pemakaman tampak hadir Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi dan Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Perlindungan Huta Gaul. Pemakaman jenazah PDP dilakukan sesuai standar COVID-19 di mana seluruh petugas pemakaman memakai APD lengkap. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi mengatakan tidak ada aksi penolakan, namun warga hanya mempertanyakan status lahan pemakaman tersebut serta dampaknya bagi warga, dan setelah diberi penjelasan warga akhirnya membubarkan diri. Kita telah memberikan penjelasan bahwa ini bukan khusus pekuburan COVID. Ini pekuburan Kristiani di Tebing Tinggi. Hasil daripada rapid kepada jenazah ini. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai operasional penerbangan komersil di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sejak Sabtu lalu dihentikan sementara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemirsa, terhitung sejak Sabtu 25 April 2020, operasional penerbangan komersil di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang dihentikan sementara. Penghentian operasional dilakukan menyusul dikeluarkannya Permen Hub terkait larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Sejumlah operasional bandara ditutup menyusul dikeluarkannya Permen Hub nomor 25 tahun 2020 terkait larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Di lokasi hanya terlihat petugas APSEK bandara yang berjaga dan sejumlah karyawan tenan yang beroperasi di bandara sedang merapikan barang-barang. Berdasarkan informasi dari Officer in Charge Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Abdi Negoro, di hari pertama ada 2 penerbangan yang dibatalkan, yakni tujuan Kuala Namu Gunung Sitoli. Abdi menambahkan penghentian operasional bandara hanya pada penerbangan penumpang, sementara untuk penerbangan kargo dan khusus masih beroperasi, di mana di hari pertama penerbangan kargo yang diberangkatkan sebanyak 3 penerbangan, 2 kargo tujuan Cengkareng, sedangkan 1 lainnya tujuan Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, puluhan calon penumpang Wings Air tujuan Bandara Kuala Namu Gunung Sitoli Nias yang dibatalkan penerbangannya melakukan aksi protes ke pihak maskapai. Aksi protes tersebut disampaikan 74 orang calon penumpang Wings Air tujuan Kuala Namu Gunung Sitoli Nias yang sekiranya akan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Sabtu lalu. Penerbangan mereka harus dibatalkan menyusul dikeluarkannya Permen Hub nomor 25 tahun 2020 soal larangan mudik. Para penumpang meminta agar refund tiket dibayarkan dengan uang tunai, namun pihak maskapai hanya menggantikannya dengan voucher senilai pembelian tiket. Setelah mendapat pengamanan dari pihak Bandara Kuala Namu, para penumpang dan pihak maskapai akhirnya sepakat bahwa voucher tiket yang diberikan berlaku selama 1 tahun dan jika harga tiket turun maka sisa pembelian tiket akan dibayarkan tunai oleh pihak maskapai. Kalau gitu ibu nggak bisa seperti juga membeli tiket gratis. Saya baru beli tiket semalam. PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara menghentikan operasional perjalanan kereta api untuk jarak menengah. Langkah ini sebagai respon atas keputusan pemerintah yang melarang masyarakat mudik di tengah pandemi COVID-19. Pembatalan perjalanan kereta api diberlakukan pada Sabtu hingga 31 Mei 2020 mendatang. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket dapat melakukan pengembalian tiket dengan penggantian biaya tiket sebesar 100%. Pembatalan perjalanan kereta api dilakukan untuk mendukung Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik di tengah pandemi COVID-19. Langkah ini dilakukan guna menekan penyebaran virus COVID-19 saat memasuki masa angkutan Lebaran 2020. Pihak KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara saat ini hanya mengoperasikan kereta api Sri Lela Wangsa dengan tujuan Medan Binjai.
Bus antar lintas Sumatera yang membawa penumpang dari Pulau Jawa tujuan Sumatera tiba di Padang Sidimpuan. Para penumpang beralasan pulang karena tak ada pekerjaan lagi di Jakarta. Puluhan penumpang dari Pulau Jawa tiba di loket bus ALS di Jalan Imam Bonjol, Padang Sidimpuan. Mereka adalah warga Padang Sidimpuan yang sebelumnya mencari nafkah di wilayah Jabodetabek. Puluhan penumpang tersebut memilih pulang ke kampung halaman karena di Jakarta sudah tidak ada lagi pekerjaan. Mereka telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di wilayah perbatasan sebelum tiba di Padang Sidimpuan. Selanjutnya para penumpang disarankan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari dan menerapkan social distancing. Ya mungkin di sono bang udah stop, pekerjaan udah nggak ada lagi di sono kan di stop. Oh, seluruh pekerjaan di stop. Jadi Bapak lebih memilih untuk Pulang kampung. untuk pulang kampung. Iya, ya? benar. Mulai kapan Pak di stop pekerjaan Pak? Udah ada 2 minggu yang lalu. Petugas patroli Lanal Tanjung Balai Asahan kembali mengamankan 20 orang TKI ilegal di perairan Tanjung Api Asahan pada Minggu dini hari. Para TKI ini telah terombang-ambing selama 7 hari di lautan tanpa makan dan minum. Patroli Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan 1 unit kapal tongkang yang mengangkut 20 orang TKI ilegal terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan, 1 diantaranya anak di bawah umur. Puluhan TKI ini berasal dari Batubara, Langkat, serta Aceh dan berencana akan menuju Kuala Tanjung Ledong, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan barang bawaan dan penyemprotan disinfektan untuk selanjutnya dibawa ke pusat karantina sementara di Pasar Baru, Kecamatan Setualang Raso. Menurut salah seorang TKI ilegal, sebelumnya mereka diberangkatkan dari Malaysia dengan membayar tarif 5 juta rupiah untuk sampai ke Indonesia. Namun saat di perjalanan mereka dipindahkan ke kapal lain hingga terombang-ambing selama 7 hari di lautan tanpa makanan dan minuman. Berapa hari tuh di tengah laut, Pak? 7 hari lebih kurangnya itu. Jadi bisa jadi makannya gimana? Makan atau minumnya? Makanya itulah dari kapal-kapal yang lewat-lewat itu kami minta itu. Ada yang ngasih, ada yang ngasih, ada yang enggak. Kalau tak ada air minum, kami minta minum air laut. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai belajar peradaban Islam lewat Musyaf Al-Quran di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, 2 kelompok remaja di Batubara kembali terlibat aksi tawuran pada Sabtu lalu. Aksi tawuran tersebut kerap terjadi dan meresahkan warga. Inilah video amatir aksi tawuran yang sempat direkam warga di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara. 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran tersebut saling serang dengan melemparkan batu, kayu, botol, dan petasan. Aksi tawuran berhenti 2 jam kemudian setelah polisi tiba di lokasi. Aksi tawuran ini sudah kerap terjadi tanpa diketahui penyebabnya dan meresahkan warga karena sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan batu. Lurah Tanjung Tiram Khairul Muklis mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mencegah terulangnya aksi tawuran antar 2 kelompok remaja tersebut. Saat ini pihak kelurahan dan kecamatan sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan TNI Polri untuk mengambil langkah untuk mengatasi tawuran tersebut. TNI Polri juga akan bertindak tegas terhadap para pelaku untuk memberi efek jerah agar tidak terulangnya lagi tawuran. Pasca bentrok, kelompok remaja Polres Batubara menggelar razia cipta kondisi dan mengamankan puluhan remaja yang kerap terlibat aksi tawuran. Cepat. Puluhan remaja ini diamankan di sekitar Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara saat sedang berkumpul dan diduga akan melakukan tawuran. Seluruh remaja tersebut dibawa ke Mapolres Batubara untuk didata dan diberi pembinaan. Di hadapan orang tua masing-masing, para remaja berjanji tidak akan melakukan aksi tawuran lagi. Sebelumnya 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram selama 2 hari berturut-turut di awal bulan Ramadan. Mereka saling serang dengan melemparkan batu, kayu, botol, dan petasan. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja ini sudah kerap terjadi dan meresahkan warga. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis meminta semua pihak menjaga kondusivitas Kamtibmas selama bulan Ramadan. Mengatasi supaya tidak terjadi tawuran di wilayah Tanjung Tiram sekitarnya. Ini
informasinya tradisi, tapi tradisinya tradisi yang tidak baik, ya. Tradisi yang sangat-sangat. Kita beralih ke berita berikutnya. Satlantas Polrestabes Medan melakukan uji coba tutup jalan di kawasan perbatasan Kota Medan, Deli Serdang. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan jumlah personil untuk penjagaan pos dalam larangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Uji coba tutup jalan diterapkan di kawasan Jalan Sisingamangaraja yang merupakan jalur perbatasan antar Kota Medan dengan Deli Serdang. Penutupan jalan dilakukan selama 4 jam yang dimulai sejak pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan alat pembatas jalan. Kepala Unit Lantas Polsek Patumbak Ibtu Mora Hasipuan, hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian jumlah personil yang akan disiagakan di pos terkait pelarangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Hasil uji coba tersebut nantinya akan disampaikan ke Polda Sumut sehingga akan diambil keputusan apakah penutupan jalan ini dapat diberlakukan. Tadinya itu kita uji coba dulu, sementara uji coba. Kita mau tahu kekuatan personil kita kalau seandainya kita lakukan, seberapa banyak yang kita bisa. Itu dia. Jadi ini Satlantas Polrestabes Medan melakukan penyekatan jalur mudik di 3 titik perbatasan memasuki wilayah Kota Medan pada Senin dini hari. Sejumlah mobil yang kedapatan membawa pemudik dipaksa kembali ke kota asal. Kepolisian lalu lintas Polrestabes Medan Senin dini hari melakukan razia pemeriksaan sejumlah kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal yang merupakan jalur masuk bus asal Aceh menuju Kota Medan. Satu persatu kendaraan diperiksa petugas. Jika ditemukan penumpang yang hendak bepergian keluar kota, petugas memberikan sanksi berupa perintah kembali ke kota asal. Sanksi tersebut diberikan petugas sesuai Permen Hub nomor 25 tahun 2020 soal larangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 3 titik perbatasan yang dilakukan razia, seperti Posko Diski, perbatasan Aceh Medan, Posko Tanjung Morawa, perbatasan Deli Serdang Medan, dan Posko Sibolangit, perbatasan Tanah Karo Medan. Sementara Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony W. Siregar mengatakan razia dilakukan untuk mengurangi angka pergerakan mudik masyarakat di tengah pandemi COVID-19. kendaraan pribadi yang memang kita yakini mereka sebagai pemudik dari luar kota yang akan masuk ke Medan. Kita periksa identitasnya dan kita interogasi sampai. Ribuan paket sembako kembali disalurkan oleh Persatuan Marga Tionghoa Sumatera Utara ke Polda Sumut. Bantuan sembako ini selanjutnya akan disalurkan kepada warga yang terdampak ekonominya di tengah pandemi COVID-19. Bantuan ribuan paket sembako dari komunitas Mitsu Peduli COVID-19 Sumatera Utara ini diserahkan ke Mapolda Su menggunakan truk. Penyerahan bantuan sembako secara simbolis dilakukan ke tim Mapolda Sumut untuk selanjutnya disalurkan kepada warga kurang mampu atau yang terdampak ekonominya karena penyebaran COVID-19. Bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 2.500 karung, minyak goreng 2.500 bungkus, dan mie instan 1.000 kotak. Sebelumnya, Mitsu Peduli COVID-19 Sumatera Utara juga telah menyalurkan ribuan paket bantuan sembako ke Markas Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Selain itu, Mitsu Peduli COVID-19 juga akan menyalurkan bantuan ribuan paket sembako ke 80 kelurahan yang ada di Kota Medan. Pemirsa, belajar sejarah Islam di Nusantara dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan belajar dari manuskrip kuno atau mushaf Al-Quran dari koleksi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Berikut kita simak liputannya. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mari kita stop stigma sosial soal COVID-19, hidupkan kemanusiaan dan tingkatkan peduli sesama. Sampai jumpa. Inilah Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara yang merupakan museum Al-Quran pertama di Sumatera Utara yang berada di Gedung Serbaguna Sumut, Jalan William Iskandar Medan yang diresmikan pada 22 September 2019 lalu. Museum ini didirikan sebagai wadah penyimpanan, pemeliharaan, dan pameran mushaf Al-Quran serta warisan sejarah dan kebudayaan Islam di Sumatera Utara.
Sejarawan sekaligus penggagas Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, Ikhwan Azari mengatakan, keberadaan museum ini dinilai penting dikarenakan Sumatera Utara dinyatakan oleh Kementerian Agama Pusat sebagai provinsi yang tidak memiliki mushaf kuno. Dalam peta sejarah mushaf di Indonesia, Sumatera Utara itu tidak masuk di dalam daftar. Jadi Sumatera Utara dianggap provinsi yang tidak memiliki mushaf berdasarkan riset selama 12 tahun yang dilakukan oleh Departemen Agama, Litbang Departemen Agama. Sebagai orang Sumatera Utara, saya resah dengan kesimpulan itu karena Sumatera Utara sering dibilang titik nol masuknya Islam, ada Barus yang sangat tua, jejak-jejak Islam di sana. Kenapa tidak masuk dalam peta provinsi yang memiliki mushaf yang kuno? Di dalam museum, sebanyak 50 manuskrip kuno tulisan tangan dengan hiasan ornamen yang indah berusia 200 hingga 300 tahun dipamerkan. Seperti Al-Quran kuno Melayu Pantai Timur, Al-Quran kuno Barus, dan Simalungun yang sudah dikumpulkan sejak tahun 2007 silam. Selain dari puluhan manuskrip kuno, terdapat pula 26 mushaf Al-Quran yang ditampilkan. Satu di antaranya mushaf Al-Quran yang berusia 370 tahun. Museum ini mengoleksi satu mushaf ya, yang kontroversi dari segi kolopun. Kolopun itu adalah pernyataan akhir di bagian akhir dari sebuah mushaf yang menyatakan kapan dia ditulis, ya, kapan dia diakhiri ditulis. Nah, berdasarkan kolopun itu, maka Museum Al-Quran Sumatera Utara memiliki sebuah mushaf yang untuk sementara dianggap tertua di Indonesia. Ya, nanti Dengan dimilikinya koleksi mushaf Al-Quran di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dinilai dapat melengkapi adanya peradaban Islam Nusantara yang sebelumnya hanya dapat diketahui dari jejak nisan di Sumatera Utara. Selain dapat belajar lewat koleksi mushaf, kita juga dapat belajar mengenai ragam tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, serta menuliskan kaligrafi Arab untuk menambah ilmu penulisan huruf seperti yang ada di kitab suci Al-Quran. Nah pemirsa, selain Anda bisa melihat berbagai macam ataupun puluhan koleksi mushaf Al-Quran yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, Anda juga bisa belajar menulis kaligrafi Arab yang akan diajari langsung sama mbaknya yang bertugas di sini. Nah seperti yang saya tulis ini. Nah pemirsa, ini bisa menjadi salah satu referensi wisata Anda ketika nanti selesai pandemi COVID-19, Anda bisa berkunjung kemari untuk melihat koleksi mushaf Al-Quran dan juga belajar menulis kaligrafi Arab. Nah, demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Abang Ribuan, Usri Jal Pulungan, Metro TV. Jadi gimana Mbak? Udah bagus? Pemula jadi lama.